teman-teman kalau misalnya mau menghubungi saya, silahkan hubungi langsung di DM di Instagram saya atau melalui email saya. Dan juga tertera juga nomor WhatsApp saya. Nah, ini sekilas beberapa augmented reality project brand dari yang pernah saya buat kerjasama dengan Inti Studio, Skena, dan juga Video Lab. Ini merupakan 3 agensi yang saya ikuti sekarang. Dan jadi ini AR project brand mulai dari produk makanan, makanan ringan, sampai ke produk cat atau ada juga produk ini produk minuman, ada macam-macam. Ini masih beberapa aja yang saya tampilkan di sini ya. Oke, kita mulai aja. Udah bisa lihat video saya ya di sini. Bisa Mas, bisa kelihatan. Jadi tapi dia emang nggak ada suaranya Mas ya? Ada kayaknya, cuman nggak keluar kayaknya di sini. Bentar. Nah ini udah ada Mas, mungkin boleh diulang lagi Mas ya? Oke, sip. Nah, jadi itu merupakan sedikit teaser dari Facebook tentang gambaran secara umumnya tentang augmented reality yang ada di Facebook dan di Instagram. Dan di sini langsung saya jelasin aja ya apa itu augmented reality yang ada di Facebook dan di Instagram. Nah, jadi itu merupakan sebuah fitur baru dari Facebook dan Instagram yang dipergunakan untuk entertainment atau hiburan, terus promosi dan optimize shopping fitur. Kalau misal teman-teman tahu di Instagram atau di Facebook itu kan ada shopping fitur ya. Nah, dengan adanya augmented reality ini memudahkan teman-teman yang punya bisnis itu untuk untuk entertainment dengan konsumen teman-teman. Nah, jadi kalau misal teman-teman punya bisnis itu konsumen teman-teman itu bisa berinteraksi dengan yang namanya augmented reality. Nah, itu nanti penjelasannya saya jelaskan lebih lanjut. Oke, jadi fitur ini sudah diluncurkan sejak Juli tahun 2019 dan mulai booming itu kalau nggak salah ya ini pada akhir 2019. Karena dulu sempat dibuka pada bulan Agustus dan itu cuma baru beberapa aja yang upload di Instagram ini, terutama kreator di Indonesia. Nah, lalu pada bulan Januari awal tahun 2020, Facebook mengumumkan tentang dukungan penuh terhadap filter melalui Facebook Ads. Nah, jadi filter ini juga bisa diiklankan melalui Facebook ya. Kalau misal di Instagram belum ada fiturnya. Lalu selanjutnya dukungan dari Facebook dan Instagram tentang statistik penggunaan filter. Sama halnya dengan teman-teman melakukan pemasaran melalui di Instagram atau di Facebook, itu kan juga menghasilkan sebuah statistik. Nah, kalau misal di filter sama juga halnya seperti itu. Setelah kita publish di Spark AR Hub namanya,
nanti kita bakal diberitahu dari Instagram itu kalau misal filter kita udah berapa banyak sih yang pakai, terus udah berapa banyak yang simpan dan berapa banyak yang membagikan filter kita seperti itu. Terus setelah Facebook mengumumkan dukungan terhadap filter ini, pada pertengahan tahun 2020 ini sudah mulai banyak brand yang membuat filter seperti yang tadi yang pernah saya buat. Nah, itu salah satunya seperti itu. Oke, jadi fitur augmented reality filter ini nggak cuma terdapat pada Instagram dan di Facebook aja, namun pada media sosial lain seperti TikTok dan juga Snapchat itu juga memiliki fitur ini. Terutama pada penggunaan di ini ya, di TikTok ini ya. Kalau misal di TikTok, kalau teman-teman tahu kan ada banyak macam augmented reality di dalamnya. Teman-teman bisa pilih sesuai dengan kreator yang teman-teman mau. Sama halnya dengan Snapchat. Oke, kita langsung bahas Instagram atau Facebook filter sebagai strategi marketing. Creating AR masks for brands is a real trend now. They've become a useful tool for product promotion. Facebook and Instagram AR masks help to increase community engagement, number of fans, brand awareness, and user loyalty. Let us show you how it works. Hi, my name is Ruslan, and I'm head of AR/VR department. Social networks such as Facebook, Instagram, TikTok are now a part of our casual life. They give us ability to present users AR experience without installation or downloading application. They could be a powerful viral tool for brands promotion. As our previous experience has shown, one AR mask published on Facebook or Instagram can gain more than 400,000 impressions, 2,000 captures, and 400 shares for 2 weeks only. Pretty good, right? Be creative and engaging. Nah, ini contoh dari pembuatan Facebook atau Instagram filter. Setiap minggunya akan menghasilkan sebuah impresi atau sudah disediakan statistiknya. Ini bisa dilihat dari teman-teman contohnya pada video ini. Let's AR your brand together. Nah, itu tadi cuplikan singkat dari video tentang augmented reality di Facebook dan di Instagram sebagai strategi marketing. Jadi dikatakan tadi di video tadi merupakan pakai AR ini merupakan sebuah tools yang sangat mudah digunakan dan untuk memviralkan sebuah konten kita. Konten filter ya di sini maksudnya. Oke, jadi di dalam filter atau di dalam augmented reality dunia maya itu seakan menjadi nyata. Jadi menjadi real gitu. Nah, dalam hal ini memungkinkan sebuah bisnis untuk melakukan inovasi marketing di dalam augmented reality filter. Kalau misalnya teman-teman tahu kan, teman-teman punya bisnis nih. Nah, promosinya itu cuma sekedar kita bikin video atau kita bikin promosi melalui poster-poster. Itu kan bentuknya 2 dimensi ya, terus teman-teman kirim. Nah, di sini dengan augmented reality, teman-teman bisa menjadikan yang dunia maya ini seolah menjadi dunia nyata. Jadi sebuah produk teman-teman itu bisa berinteraksi dengan konsumen. Seperti itu.
Nah, ini sebuah permasalahan dalam marketing di media sosial. Ini saya ambil dari keynote kemarin di Facebook. Jadi ada dua permasalahan utama yang ingin diselesaikan oleh Facebook. Yang pertama adalah penggambaran citra produk dirasa itu belum memenuhi. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, kalau misal teman-teman punya poster dan itu cuma di-share aja, itu kan sama aja kayak media sosial, mohon maaf, sama aja kayak marketing yang biasa-biasa aja ya gitu. Nah, jadi dirasa citra produknya itu belum terpenuhi gitu. Terus yang selanjutnya, customer tidak dapat mengevaluasi secara langsung produk yang akan dibeli. Dalam kurung, disentuh dan merasakan. Dengan augmented reality ini, si customer atau si konsumen kalian itu dapat merasakan secara langsung bagaimana produk kalian itu dipakai di mereka melalui kamera di Instagram atau di Facebook. Itulah yang namanya augmented reality. Nah, ini ada mapping the consumer journey. Yang pertama itu adalah awareness atau pemahaman terhadap brand atau kesadaran terhadap brand. Nah, jadi sebelum konsumen untuk membeli sebuah produk, mereka kan yang pertama kan sudah harus melakukan langkah-langkah ini. Yang pertama, kalau misal kita mau beli sesuatu nih, kan kita kudu tahu dulu apa yang mau kita beli, merek apa yang mau kita beli, seperti itu kan. Nah, itu merupakan sebuah kesadaran dari brand. Dalam tahap ini, itu dapat dilakukan dengan cara marketing pemasaran melalui Instagram Ads atau Facebook Ads. Nah, lalu selanjutnya ketertarikan. Di sini kalau kita sudah paham brand apa yang mau kita beli, produk apa yang mau kita beli, di situ kan menimbulkan ketertarikan ya. Kalau misalnya kita sudah tahu latar belakang produk yang akan kita beli, di situ kan menimbulkan ketertarikan. Lalu setelah itu si konsumen ini akan menimbang-nimbang gitu, akan membanding-bandingkan produk ini, produk satu dengan produk yang lain, apa kelebihannya, apa kelemahannya, dan selanjutnya adalah kenyataan dari konsumen untuk membeli sebuah produk tersebut. Dalam 4 tahap yang sudah saya jelaskan itu dapat diselesaikan cukup dengan Instagram Ads atau Facebook Ads, namun tidak dalam tahap evaluasi. Dalam tahap ini, si konsumen itu ingin merasakan produk yang dibeli gitu loh. Kalau misal kita beli secara offline nih, pasti kan misal kita mau beli baju secara offline, pasti kan kita melihat dulu, kita pegang dulu kainnya seperti apa, kita coba dulu di tubuh kita pas atau enggak gitu. Atau kalau misalnya kita mau beli kacamata, kita cocokkan dulu kita coba dulu kacamatanya cocok enggak atau malah sebaliknya gitu. Nah, dalam tahap evaluasi ini tidak bisa diselesaikan dengan cuma menggunakan Instagram Ads atau Facebook Ads karena sifatnya adalah 2 dimensi, berbentuk gambar ataupun berbentuk video. Nah, di sini pada tahap ini Facebook dan Instagram meluncurkan augmented reality filter yang dimana nantinya si konsumen ini dapat mencoba produk tersebut sebelum dibeli. Nah, seperti itu akan saya jelaskan selanjutnya. Kalau misal si konsumen sudah merasa cocok pada saat dievaluasi, oh dicoba dengan menggunakan augmented reality filter ya, sudah merasa cocok gitu, baru bisa dilanjutkan ke tahap pembelian. Nah, ini ada sedikit kasus. Ketika kita mengunjungi sebuah akun bisnis, kita dapat melihat produk apa yang dijual oleh akun tersebut dan juga harganya. Tapi kita tidak dapat mencoba produk tersebut. Jadi kita cuma bisa melihat-lihat aja produk apa yang dijual, harganya berapa. Tapi kita tidak dapat berinteraksi dengan produk tersebut.
Nah, dengan augmented reality ini memudahkan customer atau konsumen untuk mencoba produk secara virtual melalui kamera di Instagram atau di Facebook sebelum membeli produk tersebut. Nah, kalau kayak gini kan lebih enak sih. Jadi kita bisa merasakan terlebih dahulu, baru kita melanjutkan ke proses pembelian. Nah, oke, ini ada contohnya. Ini ada salah satu perusahaan lipstick. Nah, kalau gambar yang kiri itu teman-teman yang sering lihat di fitur shopping di Instagram. Jadi teman-teman cuma bisa memilih-milih produk aja, tapi tidak bisa mencobanya. Nah, dengan augmented reality, si konsumen ini dapat mencoba produk itu sebelum dibeli. Seperti gambar yang ada di sebelah kanan. Jadi konsumen tersebut mencoba-coba dulu lipstick mana yang cocok, warnanya seperti apa. Nah, kalau misal menurut mereka sudah cocok dan menimbulkan ketertarikan, akhirnya mereka kembali lagi ke fitur toko tadi dan membeli. Nah, seperti itulah gambaran umum dari augmented reality. Oke, ini ada satu lagi. Ada perusahaan kacamata dengan namanya Ray-Ban. Itu membuat sebuah produk augmented reality untuk memasarkan produk kacamatanya. Jadi ini memudahkan customer untuk memilih dan mencoba produk yang diinginkan. Ini ada gambarnya. Jadi ada fitur shopping dan juga ada fitur augmented reality yang disediakan. Ketika mereka sudah melihat-lihat kacamata mana yang cocok, lalu dilanjutkan ke percobaan melalui augmented reality. Nah, di situ si konsumen ini bisa memilih-milih mana yang kacamata yang cocok menurutnya gitu. Baru setelah mereka sudah memilih, kembali lagi ke toko itu dan kalau misalnya mereka memang tertarik dan jadi membeli, baru mereka kembali ke fitur itu, fitur toko dan mereka membeli. Seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Jadi yang sebelah kiri itu seperti tadi yang fitur Ray-Ban dari produk kacamata tadi. Si konsumen itu bisa memilih kacamata mana yang cocok. Lalu yang tengah ini bisa kita implementasikan dengan sebuah barang. Di sini diimplementasikan dengan sebuah sofa ya. Dengan augmented reality filter di Instagram atau di Facebook, memudahkan konsumen itu buat melihat sofa seperti apa sih yang cocok dan itu bisa berinteraksi dengan sofa tersebut. Mereka bisa memojokkan sofa itu, bisa memindah-mindahkan. Nah, terus yang sebelah kanan itu lipstick yang tadi. Jadi si konsumen bisa memilih warna lipstick yang sesuai dan juga memilih merek lipstick yang sesuai sebelum mereka membeli produk tersebut. Nah, dengan augmented reality effect itu menghubungkan sebuah bisnis dengan customer atau konsumen. Seperti yang tadi saya jelaskan, jadi mulai dari fitur toko, teman-teman bisa promosikan itu dengan Instagram Ads atau Facebook Ads, dilanjutkan dengan fitur augmented reality tadi, jadi dapat menghubungkan sebuah bisnis dan juga konsumen sebelum mereka membeli produk tersebut. Seperti itu. Jadi saling keterkaitan.
Oke, ini ada 5 hal yang didapatkan dari marketing dengan fitur augmented reality di Facebook ataupun di Instagram, dan mungkin juga di media sosial lain seperti Snapchat dan juga TikTok, cuman saya belum pernah mencoba yang di sana. Dengan augmented reality ini, teman-teman bisa meraih lebih banyak customer. Kok bisa sih? Dari filter, terus kok bisa meraih lebih banyak customer? Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Lalu selanjutnya adalah mengoptimalkan penjualan yang awalnya cuma sekedar toko online melalui sosial media Instagram atau Facebook biasa, yang awalnya pengguna atau konsumen itu cuma bisa melihat harga, melihat macam-macam barang yang dijual di situ tanpa bisa merasakannya. Dan dengan augmented reality ini mereka bisa merasakannya. Mereka bisa memakai barang tersebut melalui kamera Instagram. Yang ketiga adalah interaksi bisnis dengan customer. Jadi melalui augmented reality ini, dari bisnis dan juga customer itu saling berinteraksi melalui produk yang di AR-kan. Selanjutnya meningkatkan kesadaran dari brand. Jadi ini ada sedikit kasus juga nih. Contohnya teman-teman tahu kan yang akhir-akhir ini viral, filter ini box PS5. Nah, jadi pada saat itu merupakan timing yang pas ya. Kalau misal kita ngobrol viralnya sebuah filter, nggak luput dari timing yang pas. Pada waktu itu kan diberitakan banyak nih yang bahas tentang PS5. Nah, akhirnya dibuatkanlah oleh salah satu akun itu filter box PS5. Dan yang nggak disangka itu eh, tiba-tiba itu menjadi sebuah filter yang sangat viral. Nggak cuma di Indonesia aja, bahkan sampai ke luar negeri. Yang pemilik akun pun bukan dari Indonesia, dari luar negeri. Tapi viralnya juga ikut di Indonesia. Dari situ kan dapat meningkatkan sebuah kesadaran brand. Yang dicari itu kan bukan filternya, tapi kalau misalnya teman-teman tanya ke temennya ini nih, mau filter PS5 dong. Nah, itu kan yang disebutkan nama brandnya nih, bukan nama pembuat filternya. Nah, oleh karena itu dengan augmented reality ini lebih meningkatkan brand awareness. Dan yang terakhir ini yang didukung oleh Facebook dan di Instagram, teman-teman setelah publish filter di Instagram atau di Facebook, bisa melihat statistik penggunaan filter dalam waktu 24 jam maupun dalam waktu mingguan. Nah, jadi statistik penggunaan filter itu mulai dari impresi filter kalian, mulai dari filter kalian disimpan, filter kalian disebarkan, terus lokasi mana aja yang menggunakan filter kalian. Nah, itu dapat terlihat semua dalam statistik ini. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut juga. Jadi mulai pertengahan tahun 2020 ini, sudah mulai banyak bisnis yang memanfaatkan augmented reality filter untuk marketing dan juga memperingati event spesial yang akan datang. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah beberapa filter yang pernah saya buat. Yang pertama adalah dari produk Vina, produk camilan keripik udang. Jadi mereka minta dibuatkan filter untuk dilombakan seperti itu. Jadi mereka buat sebuah postingan, mereka buat iklan di Instagram dan di Facebook tentang challenge ini, challenge filter ini. Sama halnya dengan XL yang ada di tengah ini. Nah, jadi si XL ini pada waktu itu saya buat ini kerjasama sama company lain ya, sama China. Nah, jadi filter yang XL buat ini merupakan sebuah stable challenge atau filter sepedaan gitu ya. Akhir-akhir itu kalau nggak salah yang viral itu tentang ini musim
bersepeda di kala pandemi corona. Nah, itu brainstorming-nya lumayan cukup lama, ternyata dari XL mintanya seperti itu, dan kita buatkan filternya. Jadi berhubung ramai diperbincangkan tentang bersepeda di masa pandemi, oleh karena itu dibuatkan sebuah filter dan juga dilombakan di sini. Lalu yang sebelah kanan juga filter dari Sly Olay. Ini saya buat salah satu filternya. Dan itu juga dari Sly Olay ini juga melombakan filternya. Jadi dari 3 filter yang ada di sini itu semua merupakan filter game. Jadi nggak berfokus pada filter shopping ya. Seperti yang dijelaskan tadi tentang filter kacamata yang bisa dicoba, filter lipstick yang bisa dicoba warnanya. Jadi ketiga ini merupakan filter game yang dilombakan. Oke, kita bahas dampak marketing dengan fitur augmented reality. Nah, ini adalah augmented reality filter insight dari saya. Jadi di sini merupakan ada beberapa insight yang didapatkan melalui statistik ini. Dari mulai impresi, lalu frekuensi dibuka, frekuensi gambar diambil, dan juga frekuensi dibagikan. Nah, ini mungkin bisa saya bukain aja ya. Nah, ini merupakan sebuah website. Kalau misalnya teman-teman sudah mempublish filter teman-teman, bisa melihat statistiknya melalui website ini. Dengan domain, ikut domainnya Facebook ya. Gabung di URL Sparky Airhook. Teman-teman bisa cek sendiri nanti kalau misalnya sudah publish. Ini adalah filter-filter yang sudah pernah saya buat. Oke, kita lihat insight-nya. Nah, ini merupakan insight dari semua filter yang sudah saya buat. Kita lihat lebih jelasnya di sini. Nah, ini impresi filter mulai dari bulan Agustus tanggal 14 tahun lalu, tahun 2019, sampai bulan November tanggal 6. Ini pada waktu awal saya membuat filter, impact-nya tidak seberapa besar karena pada bulan Agustus ini masih sedikit dari pengguna di Instagram itu kan yang mengetahui fitur augmented reality ini. Jadi kurang seberapa berdampak. Lalu pada akhir tahun 2019, nah ini statistiknya mulai menaik. Di sini filter yang saya buat sempat viral dan itu sangat berdampak bagi akun Instagram saya. Pada bulan November statistiknya mulai naik drastis. Sampai sekarang bulan November tahun 2020 ini sudah mulai turun ya karena saya sudah lama nggak buat filter buat sendiri. Dari total statistik ini, saya mendapatkan impresi sebesar 361 juta impresi. Jadi impresi itu 361 juta filter saya dilihat berulang-ulang gitu. Cukup besar bukan angkanya? Oke, kita ke interaksi.
Nah, di bagian interaksi ini, filter saya frekuensi dibuka mendapatkan angka sebesar 108 juta dengan kenaikan 500.000. Nah, ini tetap ya pada bulan Agustus tahun 2019 sampai ke bulan November tahun 2020. Lalu frekuensi gambar diambil, ini maksudnya ketika teman-teman membuka filter saya nih, terus filter saya dipakai oleh teman-teman dan itu baik itu di foto atau di video ya, itu masuk ke frekuensi gambar diambil. Di sini saya mendapatkan angka sebesar 36,7 juta. Lalu frekuensi filter saya disimpan sebanyak 1,6 juta. 1,6 juta dengan kenaikan 38.000. Dan dibagikan sebanyak 6,3 juta. Nah, ini angka yang cukup signifikan. Teman-teman kalau misal sudah pernah promosi di Instagram atau di Facebook dengan Instagram Ads, mungkin perbandingan impresi dilihatnya konten teman-teman itu kan berbanding lurus dengan seberapa besar uang yang teman-teman keluarkan. Nah, kalau misal di filter ini nggak ada batasan teman-teman. Jadi ketika kalian buat filter terus kalian publish di Spark IF dan di sini tuh nggak ada batasan gitu loh, nggak ada batasan filter kalian. Kalau misal kalian ada di Indonesia, filter kalian cuma buat di Indonesia aja, itu nggak ada batasan. Jadi orang-orang yang ada di luar negeri itu juga dapat menggunakan filter kalian. Bahkan nih filter saya tuh hampir lebih banyak yang digunakan di negara ini, negara Thailand, daripada di Indonesia. Oke, kita lanjut ke sini. Nah, di Facebook dan di Instagram sudah menyediakan statistik ini. Teman-teman kalau misal mau buat filter dan sudah terpublish di Instagram, teman-teman bisa cek dalam waktu 24 jam seberapa banyak filter teman-teman ini dipakai melalui website ini. Di bagian pemirsa ini, teman-teman lihat yang menggunakan filter saya lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki, sebanyak 6,5 juta, dan laki-laki sebanyak 2,4 juta. Dengan rentang usia paling banyak 13 sampai 17 tahun, dan juga 18 sampai 24 tahun. Dan yang paling sedikit menggunakan sekitar usia 55 sampai 64 tahun. Teman-teman di sini nggak cuma bisa melihat statistik tahunan aja, tapi teman-teman bisa juga melihat tergantung dari yang teman-teman mau ya. Di sini misal ada 7 hari terakhir. Dalam 7 hari terakhir, filter saya memiliki impresi 2,6 juta dalam 1 minggu ini, dengan kenaikan sebesar 4%. Nah, ini teman-teman bisa lihat statistiknya. Lalu pada bagian interaksi 7 hari terakhir atau 1 minggu ini, frekuensi filter saya dibuka sebanyak 540,1 ribu. Frekuensi gambar diambil sebanyak 229.000. Ini mengalami penurunan karena memang saya udah lama nggak buat filter. Oke, ini nggak cuma di 7 hari terakhir, teman-teman juga bisa lihat di 28 hari terakhir atau 1 bulan terakhir. Nah, statistik ini
merupakan dukungan dari Instagram dan di Facebook. Kalau misalnya teman-teman mau membuat filter dan mau mempromosikan bisnis teman-teman melalui filter ini, teman-teman bisa langsung cek. Sama halnya dengan di TikTok atau di Snapchat. Saya pernah lihat sekilas di TikTok juga sama seperti ini. Jadi si kreator ini bisa langsung melihat hasil filternya, seberapa banyak dipakai, terus berapa banyak disimpan, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ke PPT yang tadi. Oh ya ini. Jadi di sini kan pada waktu saya awal membuat filter kan statistiknya datar aja nih. Nah, lalu semakin meninggi. Nah, di sini tingginya grafik ini menandakan filter kita digunakan oleh banyak orang atau banyak akun dalam waktu yang hampir bersamaan. Jadi intinya bisa dikatakan filter teman-teman viral di situ. Nanti kita akan bahas dampak dari insight ini terhadap akun sosial media kita di Instagram. Oke, seberapa banyak jangkauan marketing dengan augmented reality filter? Nah, seperti yang kita ketahui tadi kan, kalau misal di Instagram Ads, di Facebook Ads, itu kan berbanding lurus dengan seberapa besar uang yang teman-teman keluarkan. Namun di augmented reality ini, dari Instagram dan dari Facebook itu tidak membatasi filter kita cuma digunakan di negara kita aja. Tapi filter kita itu bisa digunakan di negara-negara luar tanpa adanya batasan gitu. Kalau misal dirasa filter kita unik, pasti semakin banyak yang menggunakan. Dan bisa jadi itu mengalami peningkatan impresi dari filter teman-teman. Oke, kita bahas pengaruh insight filter terhadap akun Instagram. Nah, ini merupakan akun saya sendiri, akun pribadi saya. Ini merupakan pengaruh insight filter yang tadi terhadap akun di Instagram kita ya. Waktu awal saya buat filter, kunjungan profil saya itu bahkan kurang dari 100 per minggu. Lalu pada saat saya buat filter dan filter saya semakin banyak yang pakai, banyak yang menyimpan, lalu banyak yang membagikan, itu sangat berpengaruh dengan akun teman-teman. Nah, di sini ada contohnya. Ini dari awal kunjungan per minggu, dari awal kunjungan 100 per minggu menjadi 15.000 dalam 1 minggu. Teman-teman bisa lihat di sini di aktivitas, ini merupakan kunjungan profil ke Instagram saya. Gara-gara filter saya waktu itu viral. Dalam statistik kan menunjukkan filter saya mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Nah, ini cukup berdampak bagi akun di Instagram. Dari yang awalnya 100 menjadi 15.000. Lalu pada waktu itu mengalami peningkatan lagi sampai menjadi 54.000 kunjungan. Ini saya tidak memakai iklan di Instagram ya. Saya tidak memakai Instagram Ads atau Facebook Ads. Saya tidak mengeluarkan uang sama sekali di sini. Murni saya menggunakan filter. Ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada hari Selasa sebesar 1,1 ribu, pada hari Rabu 2.000, lalu pada hari-hari selanjutnya mengalami peningkatan sampai puncaknya pada 1 minggu berikutnya pada hari Kamis. Kunjungan profil sebesar 10.000. Nah, jadi semakin banyak kunjungan profil teman-teman
dan dalam tanda kutip eh, bio atau feed-nya di Instagram teman-teman bagus, pasti pasti dari 54.000 kunjungan ini pasti ada yang nge-follow di Instagram teman-teman. Contohnya seperti ini. Nah, dari mengalami kenaikan kunjungan profil, dari yang awalnya mengalami kenaikan cukup signifikan di penggunaan filter saya ya, lalu dilanjut mengalami kenaikan yang cukup signifikan terhadap kunjungan akun di profil saya, dan itu berdampak pada followers teman-teman. Ini saya nggak ada screenshot-an pada waktu followers saya cuma 400. Nah, jadi karena viralnya filter saya dan juga semakin banyaknya kunjungan profil di akun saya, dari yang awalnya 10.000, dalam 1 minggu saya bisa mendapatkan sebesar 20.000, 2 kali lipatnya. Ini dalam studi kasus yang tadi tentang box PS5. Dari yang awalnya saya lihat nih, dari yang awalnya si pemilik filter itu memiliki jumlah followers sekitar 1.000-an, lalu saya kembali lagi 2 hari setelahnya, nggak nyangka tiba-tiba karena viralnya filter itu, dampaknya cukup besar bagi akunnya. Dari yang 1.000-an, tiba-tiba berubah jadi 30.000 dalam waktu 3 hari. Dan terakhir ini saya lihat, sebelum webinar ini, saya sempat melihat kembali pemilik akun memiliki total follower sebanyak 44.000. Itu dalam waktu kurang dari 1 minggu, teman-teman. Bayangkan karena viralnya sebuah filter. Padahal di dalam akun tersebut, postingannya cuma 1 postingan. Nggak ada postingan yang lain. Filternya cuma 1 filter itu aja. Nggak bisa bayangkan seberapa banyaknya kunjungan profil yang ada di akun tersebut, sampai merubah dari yang followers 1.000-an menjadi 44.000, seperti itu. Nah, ini yang sudah saya jelaskan tadi, dengan fitur augmented reality ini, nggak ada batasan jangkauan user. Tidak heran jika filter luar pun sempat viral di Indonesia. Contohnya tadi, filter PS5 atau filter warna-warna itu punya siapa itu aku lupa. Nah, ini teman-teman bisa lihat kunjungan akun saya. Bukan kunjungan sih, followers ini. Jadi kebanyakan yang nge-follow itu berada pada Jakarta, dan di sini nyelip ada Bangkok, ada Italia, ada Malaysia, ada Thailand. Nah, ini merupakan sebuah bukti kalau misal jangkauan dari filter ini nggak cuma di negara kita aja, nggak cuma berdasarkan seberapa besar uang yang kita keluarkan, tapi dengan fitur augmented reality di Instagram atau di Facebook ini, kita bisa menjangkau lebih banyak orang, lebih banyak konsumen, lebih banyak customer yang ingin kita jangkau. Berdasarkan kota, sempat juga follower saya ada di Bangkok, berdasarkan negara ada di Thailand, Malaysia, dan Italia. Ini kenapa kok misal filter saya ada, bukan filter, kenapa kok follower saya ada di Thailand? Karena pada waktu itu saya buat filter yang sempat viral, filter kuyang namanya. Jadi awalnya saya nggak pakai brainstorming aja, saya iseng-iseng aja buat itu, buat lucu-lucuan, buat unik-unikan aja. Tapi ternyata nggak disangka pengguna paling banyak itu ada di Thailand. Karena kuyang itu nggak cuma ada di Indonesia, di Thailand juga ada namanya, juga ada modelnya handuk kuyang gitu. Cuman nggak tahu namanya apa. Nah, ini ada bukti lagi. Nah, ini. Mungkin teman-teman tahu ya public figure yang ada di depan ini. Nah, jadi semakin viral kita buat filter, itu pasti meningkatkan impresi yang cukup signifikan bagi filter teman-teman. Secara nggak langsung,
bahkan sampai ke artis-artis, artis Indonesia maupun artis di luar negeri, itu menggunakan filter kita. Ini contohnya yang ada di sini, ini saya dapat kabar dari teman kalau misal filter saya dipakai sama public figure di Thailand. Ini ada Nanon Korapat, mungkin apa ya, saya juga kurang tahu siapa sih Nanon ini. Nah ini ada juga Mama Frey dan juga ada Naswa, ada beberapa public figure lain yang juga menggunakan. Nah itu karena viralnya sebuah filter. Secara nggak langsung nih, pasti dipakai oleh akun-akun yang sudah centang biru atau public figure gitu. Itu dampaknya sampai ke situ. Karena itu kan nggak disangka kalau misal followers-nya juga sampai ke negeri luar, bahkan sampai ke Thailand. Pengguna filter juga tadi sempat saya singgung sampai ke Thailand juga. Karena public figure di Thailand juga menggunakan filter yang saya buat. Gitu. Nah, di sini dengan augmented reality filter, itu kita dapat menjangkau puluhan bahkan jutaan akun, serta meningkatkan brand awareness atau kesadaran brand. Jadi gambarannya kalau misalnya teman-teman mau cari nih, yang ditanyain kan bukan akunnya apa, tapi aku mau cari, misal tadi filter saya nih, filter matematika. Aku mau cari filter matematika nih. Ada banyak pilihan di Instagram. Nah, itu tinggal nanti cari aja akun mana yang punya filter tersebut. Itulah alasan kenapa kok bisa meningkatkan brand awareness. Karena yang disebut di situ juga bukan akunnya, tapi merupakan sebuah produknya, produk filter kita. Itulah alasan augmented reality filter merupakan media promosi kreatif yang memiliki peluang cukup besar. Oke, ini peluang di Instagram atau Facebook filter. Saya ambil dari website Spark IR Hub yang sudah didukung oleh Facebook dan juga di Instagram. Nah, peluangnya di sini dikatakan oleh Facebook bahwa augmented reality filter ini atau fitur augmented reality ini masih 1% perjalanan. Jadi masih ada 99% perjalanan lagi. Ini memungkinkan bahwa adanya peluang penambahan fitur-fitur baru. Contohnya sekarang kan fitur mungkin yang punya produk cincin, fitur itu kan masih belum tersedia di augmented reality filter. Mungkin yang punya produk baju atau produk sepatu, fitur itu juga belum tersedia. Nah, di sini dikatakan oleh Facebook bahwa itu baru 1%. Masih ada 99% lagi yang perlu dikembangkan, yang perlu di-upgrade dari Spark IR ini. Itu merupakan peluang yang cukup besar karena Instagram membuka para kreator, itu mengizinkan para kreator buat mempublish filternya, buat dengan bebas mempublish filternya pada tahun 2019, tahun yang lalu, dan baru 1 tahun teman-teman. Karena ini merupakan fitur yang baru gitu loh. Lalu selanjutnya adalah Reels. Mungkin teman-teman ada yang udah dengar, ada yang baru dengar tentang Reels. Di Indonesia Reels itu belum tersedia. Tapi di beberapa negara di luar yang disupport oleh Instagram, Reels sudah dikeluarkan. Nah, jadi Reels ini merupakan fitur yang mirip dengan TikTok. Teman-teman bisa edit video di situ, teman-teman bisa pakai filter dari para kreator yang lain. Nah, teman-teman bisa gunakan semua fitur itu dalam Reels. Ini masih belum dikembangkan di Indonesia. Dan dikatakan oleh Facebook bahwa awal tahun 2020
Reels ini bakal tersedia di seluruh platform di seluruh negara yang support Instagram. Nah, jadi akan mempublish besar-besaran tentang fitur Reels ini. Ini merupakan peluang yang cukup besar bagi teman-teman yang punya brand, atau bagi teman-teman yang sudah punya bisnis, yang ingin melanjutkan interaksi dengan augmented reality ini sebelum terlambat, karena Reels ini akan dikeluarkan awal tahun 2020. Mohon maaf, 2021. Peluang selanjutnya, karena di era pandemik ini teman-teman mungkin merubah pola belanja teman-teman dari yang awalnya teman-teman belanja di mall secara offline, sekarang teman-teman lebih memilih belanja melalui media sosial atau belanja melalui, toko-toko online. Nah, ini merupakan peluang juga yang cukup besar dari ini kita nanti bakal buat ya. Jadi contohnya kalau misal kita punya sebuah produk masker nih, kan pandemi ini kan banyak teman-teman kita punya produk yang berupa masker atau hand sanitizer, dan kebanyakan masker ini ya, untuk melindungi diri kita dari paparan virus corona. Nah itu, eee, di era pandemi ini kan kalau misal kita beli masker nih, harusnya kan kita bisa coba dulu nih kalau misal kita belinya secara offline. Kita bisa coba masker itu, kita bisa merasain, cocok nggak sih masker ini dengan wajah kita atau malah sebaliknya. Oleh karena itu, dengan augmented reality filter ini nanti kita bakal buat nih, dengan augmented reality ini, eee, dari yang produk masker biasa, dari yang toko online masker biasa, itu bisa jadi, si konsumen ini bisa mencoba masker kita secara virtual melalui kamera Instagram. Ini merupakan, marketing kreatif melalui augmented reality filter. Ada 2 nih yang baru 3 minggu yang lalu, Facebook dan Instagram mengeluarkan yang namanya Spark IR Partner. Teman-teman bisa mencari, partner-partner yang sudah disetujui oleh Instagram dan Facebook untuk membuat sebuah filter brand. Teman-teman bisa cek di sini. Nah, ini merupakan, Spark IR Partner. Teman-teman kalau misal mau buat filter buat company teman-teman atau perusahaan teman-teman bisa melalui fitur ini, fitur yang baru dari Facebook dan Instagram. Teman-teman bisa cari semua partner yang mumpuni dalam pembuatan filter. Di sini ada di Asia Pasifik. Nah, ini ada punyanya Eugene Cho. Nah, jadi Eugene Cho itu merupakan kreator dari Singapura. Jadi dia itu berfokus untuk membuat augmented reality yang difokuskan buat brand-brand. Kalau misal teman-teman tahu filternya Indosat Oredo, IM3 Oredo, nah itu Eugene Cho yang buat. Di sini teman-teman bisa hubungi si Eugene Cho melalui website, email, atau WhatsApp dia. Ada juga teman kreator saya dengan nama Kreator. Ini juga merupakan sebuah AR kreator yang ada di Thailand. Teman-teman bisa hubungi dia melalui Instagram, email, Facebook. Ini dia sudah membuat filter, pernah dibuat filternya Adidas kalau nggak salah. Nah, ini si kreator ini yang buat. Kalau misal teman-teman
mau buat sebuah filter, teman-teman bisa cari di Spark IR Partner. Nah, ini yang sudah disetujui. Mohon maaf, suaranya bergema ya. Oke. Nah, ini yang sudah dari Spark IR Partner ini yang sudah disetujui oleh Instagram dan Facebook yang sudah di ACC. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau misal teman-teman berbisnis dengan mereka, nggak perlu khawatir uang teman-teman nggak balik atau apa. Teman-teman juga bisa, kalau misal ada revisi-revisi, teman-teman juga bisa dengan mudah meminta revisi di partner-partner dari Facebook dan di Instagram ini. Nggak cuma di Asia Pasifik, teman-teman juga bisa cari kreator-kreator yang lain di seluruh dunia. Ini merupakan fitur yang baru dan yang paling bawah ini, kalau misal teman-teman punya bisnis, teman-teman yang bergerak di bidang AR kreator, teman-teman bisa mendaftarkan diri menjadi Spark IR Partner dari Facebook dan di Instagram dengan cara mendaftarkan diri di sini. Nanti teman-teman isi biodata diri, terus pengalaman teman-teman tentang pembuatan augmented reality ini, dan konfirmasinya tunggu 1 minggu. Kalau misal dikonfirmasi nanti teman-teman dapat sebuah kayak piagam gitu modelnya. Dapat sebuah piagam dan itu merupakan bukti dari teman-teman kalau misal teman-teman itu Spark IR Partner dari Facebook dan di Instagram. Seperti itu. Oke, yang terakhir adalah Spark IR Collaboration. Ini yang dibentuk oleh Facebook Team. Jadi memudahkan teman-teman yang punya bisnis atau punya brand sendiri nih, pengen coba-coba membuat filter. Bisa dengan Spark IR Collaboration, teman-teman bisa cari kreator-kreator yang ada di Indonesia. Jadi di dalam Spark IR Collaboration ini, teman-teman difasilitasi oleh Facebook melalui modul-modul yang disediakan. Teman-teman bisa tanya-tanya di situ, teman-teman juga bisa uh, bisa konsultasi dengan kreator-kreator lain apabila ada error dalam pembuatan. Nah, sebelum kita masuk ke tahap pembuatan, ini sedikit gambaran dari pembuatan augmented reality filter di Instagram. Di sini kita nanti bakal menggunakan yang namanya Spark IR. Itu tools yang digunakan buat membuat augmented reality yang ada di Facebook dan di Instagram. Nah, jadi ini merupakan kerangka kerjanya dari yang awalnya teman-teman membangun sebuah filter, teman-teman developing sebuah filter, lalu ada juga testing. Di sini teman-teman bakal mencoba filter teman-teman apakah ada bug atau ada errornya dan dilakukan dengan cara testing terlebih dahulu. Kalau misal dari 2 tahap ini dirasa sudah mencukupi, baru dilakukan publish di Spark IR Hub yang tadi, website yang tadi. Teman-teman bisa publish filter yang sudah dibuat oleh teman-teman, baru setelah dipublish, teman-teman dan di-ACC oleh Instagram, bisa juga dilihat di berbagai platform ini, bisa juga dilihat seberapa banyak sih statistik, bisa juga dilihat statistiknya ya, seberapa banyak sih filter teman-teman dipakai dalam waktu 24 jam setelah publish. Nah, itu secara real time, secara langsung teman-teman. Oh ya, sebelum kita ke tahap ini, sebelumnya di sini juga harusnya ada tahap brainstorming ide ya. Karena kalau misal kita mau membuat sebuah filter yang viral, kita kan juga butuh brainstorming ide. Kalau misal kita ngobrol soal viral, kita juga kudu ngobrol soal timing yang pas. Kita juga perlu mundur ke belakang melihat hal-hal apa sih yang belakangan ini viral, dan juga perlu maju ke depan
kita juga perlu melihat hari-hari besar apa yang akan berjalan di Indonesia ataupun di pemilihan umum kayak di Amerika. Itu yang lucu nih, kita bahas soal politik dikit ya. Yang lucu nih, augmented reality di Instagramnya Biden itu dia itu punya augmented reality buat mempromosikan dirinya gitu. Itu cuma buat menghibur ya, mungkin coba sekedar entertain. Oke, kita bakal buat Instagram atau Facebook filter. Di sini saya buat studi kasus. Studi kasusnya toko masker ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang awalnya beli masker offline itu kan bisa dicek, bisa dilihat, bisa dipasin di muka teman-teman dengan apakah cocok dengan pilihan teman-teman atau enggak. Nah, dengan augmented reality ini kita bakal buat yang seperti itu juga, yang juga bisa dicoba dari kumpulan masker itu yang juga bisa dicoba secara langsung. Oke. Nah, ini merupakan tools Spark IR yang digunakan untuk membuat augmented reality di Instagram dan di Facebook. Kita bakal menggunakan tools ini. Oke, saya share lagi. Nah, ini merupakan gambaran project yang bakal kita buat nanti. Jadi gambarannya seperti ini. Si user itu memilih, bisa mengganti-ganti maskernya. Nah, ini maskernya udah keganti ya, udah bisa teman-teman lihat di sini. Jadi kalau misalnya kita kembali ke belakang nih, kalau misalnya kita beli masker secara offline kan kita bisa menyentuh tekstur dari masker yang ada, terus kita juga bisa melihat apakah ini cocok apa enggak dengan wajah kita. Namun dengan augmented reality ini, meskipun teman-teman bisa belanja di Instagram, teman-teman juga bisa mencoba masker ini melalui fitur augmented reality. Teman-teman bisa mengganti masker, nggak cuma satu aset masker aja. Ini juga bisa diganti-ganti sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, pembuatannya cukup simpel. Oke, ke sebelum teman-teman masuk ke sini, teman-teman kudu buat dulu aset-aset yang ada di dalam UI ini, user interface ini. Contohnya, di sini ada frame dengan daun-daun, ada juga dua dimensi objek berbentuk virus, ada juga kumpulan masker. Nah, ini teman-teman bisa buatnya melalui Photoshop atau melalui Adobe Illustrator. Kebetulan di sini udah saya buatkan. Oke, saya share. Nah, ini merupakan aset-aset yang sudah saya buat sebelumnya. Di sini ada masker, ada juga dua dimensi objek virus. Ini nanti yang kita kita pindahkan ke ini, ke tools-nya Spark IR. Oke, kita kembali lagi ke sini.
Nah, di dalam fitur ini yang saya buat bukan ini ya, bukan filter game yang bisa dilombakan kayak punya, XL tadi atau kayak punya Vina tadi. Di sini kita buat filter yang sederhana tentang produk masker dengan studi kasus banyaknya penjual masker di kala pandemi ini. Nah, mungkin yang teman-teman pernah lihat penjual-penjual masker di Instagram atau di Facebook itu kan, eee, mereka kan cuma menggunakan ini aja ya, cuma menggunakan promosinya kan cuma menggunakan foto-foto aja, foto-foto tentang masker atau video teaser tentang pemakaian masker. Nah, namun di augmented reality ini, si konsumen itu bisa mencobanya secara langsung. Oke, ini tipenya adalah, filter face tracking. Jadi dia mendeteksi adanya aset masker ini, mendeteksi adanya aset masker. Nah, kalau misal fitur face tracking yang ada di sini, kalau misal muka user-nya nggak kelihatan di depan kamera, si masker ini juga bakal ikutan hilang, mengikuti mengikuti gerakan wajah. Oke, saya kembali lagi ke sini. Oke, kita buat file baru ya. Nah, ini file kosong atau file awal ketika kita membuka atau ketika kita mau membuat sebuah filter. Jadi semuanya ini masih kosongan, belum ada aset-asetnya. Di sini yang bisa teman-teman lihat cuma blueprint-nya yang ada di tengah sini, dan di sini hasil user interface yang ada teman-teman yang sudah teman-teman buat nantinya. Oke, di sini kita bisa ganti-ganti model yang ada di software ini. Kita juga bisa ganti model perempuan, ada model laki-laki, karena ini setiap model memiliki bentuk wajah yang berbeda-beda ya. Oleh karena itu Facebook sudah menyediakan macam-macam model yang sudah memiliki, bentuk wajah yang berbeda-beda, karena tiap tiap bentuk wajah yang ada di yang ada di luar-luar negara itu kan berbeda dengan yang ada di Indonesia nih. Kalau misal umumnya, bentuk wajah yang ada di Indonesia itu mengikuti model yang ini, dan juga yang ini. Nah, teman-teman harus menyesuaikan itu. Oke, kita import aja file yang tadi. Ini sudah saya upload, sudah saya drag and drop, kita tinggal tunggu aja hasilnya yang ada di sini nanti. Nah, ini sudah muncul. Nah, ini teman-teman bisa lihat aset saya yang baru saya upload. Ini kalau misal
kita drag and drop aset yang tadi ke dalam Spark IR, teman-teman bisa lihat asetnya yang berada di pojok kiri bawah. Nah, ini merupakan aset dengan bentuk masker yang sudah saya buat melalui Photoshop. Oke, kita langsung implementasi aja ya. Nah, jadi ini merupakan gambaran pembuatannya aja kalau misalnya teman-teman mau buat produk teman-teman. Ini di sini kita punya macam-macam fitur di dalam Spark IR. Ada Fast Tracker, ada Plan Tracker, ada Fixed Target Tracker. Jadi Plan Tracker itu dibuat kayak filter box PS5. Itu dia bisa memindah-mindahkan barangnya melalui sentuhan tangan, melalui gestur. Nah, kalau misal yang Fixed Target Tracker itu dia bisa scan poster yang ada di dunia nyata itu ya, kita bisa scan atau kita bisa istilahnya apa ya, kita bisa pasin ke layar kamera kita, lalu akan muncul efek-efek apa gitu yang akan kita buat nantinya. Nah, itu yang merupakan Fixed Target Tracker. Di sini kita pakai Fast Tracker. Nah, kita add object aja, kita ambil face mesh. Jadi face mesh itu nanti fungsinya dia bakal mendeteksi gerakan dari wajah. Kita stop aja videonya. Nah, ini. Dia bakal mendeteksi gerakan dari wajah. Face mesh ini kan tepat berada pada wajah nih. Nah, kalau misal orang itu gerak-gerak, si augmented reality ini bakal mengikuti gerakan tersebut. Di sini teman-teman bisa tambahkan material. Nah, ini bisa tambahkan material. Dalam material ini bisa teman-teman inputkan atau teman-teman masukkan aset yang tadi teman-teman drag and drop. Aset-aset masker ini. Oke, kita buat puzzle. Nah, jadinya nanti seperti ini. Nah, ini hasil jadinya. Kenapa kok di sini kan masih ada lekukan ini ya, lekukan bibir, masih ada lekukan hidung. Karena pada material ini kita buat shader tipenya standar, yang seharusnya kita buat flat atau datar. Nah, ini kita rubah menjadi datar. Hasilnya nanti seperti ini. Nah, lekukan yang ada di hidung dan di bibir tadi sudah tidak kelihatan. Ini sebenarnya cukup mudah, cukup simpel teman-teman. Ya, ini masih ada error di sini, masih ada bug. Ya, ini ketika si user membuka mulut, si masker ini kan masih kelihatan ada lubangnya nih. Saya belum rubah di sini. Di bagian face mask kita uncentang aja nih. Pencet aja di sini. Di bagian mata dan juga di bagian mulut. Nah, hasilnya seperti ini. Ini gambaran simpel banget kalau misalnya kita mau buat filter buat bisnis masker ini ya. Kita juga bisa membuat picker UI yang tadi bisa berubah-ubah maskernya. Jadi nggak cuma satu aset masker aja. Si user ini juga dapat mengganti-ganti masker sesuai keinginan dia. Ada yang namanya picker UI.
Nah, ini adalah patch editor. Ini adalah patch editor. Sebenarnya kalau misalnya kita mau buat filter nih, filter yang cukup kompleks, contohnya filter game yang akan kita buat, itu di bagian belakangnya Facebook itu menyediakan bahasa pemrograman dengan nama JavaScript. Itu untuk membuat sebuah filter di Instagram menggunakan bahasa pemrograman JavaScript. Namun, uh, lain dari itu ya, Facebook juga menyediakan atau Facebook juga mempermudah si usernya untuk membuat filter tanpa perlu pemahaman bahasa pemrograman yang cukup kompleks dengan cara menggunakan patch editor. Nah, ini adalah patch editor. Kalau teman-teman pernah belajar bahasa pemrograman di sini pasti tahu tentang patch editor itu apa. Karena di sini merupakan logika-logika pemrograman, algoritma-algoritma pemrograman ada di sini. Ada equals, ada and, ada if dan else juga di sini. Itu logika-logika pemrograman. Itulah kenapa Facebook dan Instagram memudahkan kita untuk membuat filter. Dengan cara menggunakan patch editor. Kita pilih aja fitur. Oh ya, ini kita belum edit properties dulu. Kalau misal kita mau buat stiker UI yang tadi buat ganti-ganti masker di Facebook itu belum disupport. Jadi yang support itu cuma Instagram aja. Terus kita perlu, jadi pada intinya kita perlu hilangkan platform dari Facebook, kita perlu rubah ke Instagram aja gitu. Kita tinggal drag and drop aja aset masker ini ke patch editor. Nah tadi studi kasusnya kan ada banyak macam masker ya. Yang ada di patch editor ini kan cuma 10, teman-teman bisa tambahkan di sini. Nggak cuma 10 aja, bisa tambahkan lebih. Masukkan aja aset-aset maskernya yang ada di sini. Masih terdapat error karena belum selesai. Kita menggunakan fitur UI. Beberapa aja. Kita gunakan option picker. Nah, kita drag aja. Oke. Nah, setelah udah kita untuk tekstur yang ada di material ini, yang ada di sini, kita pasang aja. Masuk di sini. Oke. Terus
Tinggal kita rapihin lagi. Jadi kalau misal teman-teman mau menggunakan ini ya, mau menggunakan speaker UI, itu syaratnya nggak boleh aset-aset ini. Kalau misal kita drag and drop ke Sphere, itu otomatis terkompres. Tapi kalau misal kita menggunakan speaker UI, itu nggak boleh dikompres, teman-teman. Jadi murni harus harus ukuran file yang sebenarnya. Kalau misal kita kompres, nanti bakal jadi error. Jadi kita ganti ini jadi tekstur. Nah, ini bisa teman-teman lihat, udah ada lingkaran-lingkaran kecil di sini buat memilih masker. Ini ada warna putih, maka masker yang ada di sini berubah warna putih. Ini ada motif bunga, di sini berubah motif bunga. Ini ada puzzle, ini ada error ini. Oke, yang bagian puzzle belum dipasang di sini. Di option picker, di indeks ke 4. Nah, ini gambaran sederhana tentang pembuatan filter di Instagram. Kita juga bisa lebih interaktif dengan ini, dengan cara menambahkan frame-frame atau menambahkan virus-virus yang berterbangan agar terlihat lebih interaktif gitu ya. Oke, kita coba aja langsung. Saya masukin file lagi satu buat frame. Oke, kita tunggu filenya masuk. Nah, ini filenya udah masuk. Nah, ini frame yang akan kita gunakan. Kita tinggal pasang aja, teman-teman boleh lihat dulu seperti ini cara pemasangannya. Kalau misalnya kita mau masang frame, kita pakai aja rectangle. Nah, ini otomatis menambahkan rectangle di sini. Oke, kita tinggal fullkan aja selayar. Tinggal fill. Oke, terus kita pin dimensi di atas bawahnya. Nah, jadinya akan seperti ini. Karena uh, kita belum memasang aset yang ada di frame ini. Kita tinggal pasang asetnya melalui material. Kita create new material, ganti nama frame. Oke, kita pasang aja langsung. Nah, jadinya seperti ini. Kalau sudah dipasang, kayaknya warnanya kurang terang ya, kita ganti dengan flat. Nah, ini warnanya terlihat sedikit lebih terang. Oke, ini ada beberapa bug di sini. Nah, ini masih kelihatan nembus nih di bagian wajah. Oke, kalau misal gitu kita buat render option. Oke, kita cek.
Nah, udah nggak kelihatan nembus lagi nih. Terus kita mau tambahkan virus-virus yang berterbangan di sekitar masker itu agar terlihat lebih cantik aja ya. Nah, kita tambahkan di kita mainnya bukan yang masih sih. Kita mainnya di sini di particle system. Oke, kita insert aja nih. Nah, ini sudah muncul particle system yang ada di tengah ini. Dia mengeluarkan partikel-partikel, dia menyemburkan partikel-partikel kecil. Nanti itu yang bakal kita pakai buat mengeluarkan virus-virus itu. Kita tambahkan dulu aja materialnya, biar nggak bingung. Atau material, kita ganti namanya virus. Oke. Kita tambahkan teksturnya virus. Nah, ini udah kelihatan ukurannya kecil ya. Kita bisa rubah ukurannya. Kita rubah ukurannya jadi kelihatan lebih besar. Kita rubah. Oh, kayaknya terlalu besar. Nah, ini aja standar. Oke, karena warnanya terlalu gelap, kita ganti aja di flat. Nah, ini warnanya berubah jadi lebih terang. Karena virus ini tujuannya kan kita kan mau buat berterbangan di sekitar kanan kirinya, nggak cuma di tengah gini aja. Kita bisa mainkan di bagian particle systemnya yang ada di peralatan yang ada di sebelah kanan. Type-nya kita bisa rubah jadi line aja. Jadi dia akan membentuk persebaran strip garis. Panjangnya kita bisa rubah sampai 5. Jadi persebarannya lebih panjang. Kalau misal teman-teman bisa lihat di blueprint-nya itu seperti ini. Nah, ini. Persebarannya kan jadi lebih panjang daripada yang tadi. Oke, ini kita bisa ganti. Ada dua pilihan nih, ada world, ada lokal. Kalau misal teman-teman mau membuat sebuah partikel ini, kalau misal teman-teman mau memindahkan device teman-teman atau rotasi device teman-teman, itu si partikel ini bakal terlihat seolah dia itu ada di seolah itu 3 dimensi gitu loh. Mulai dari panjang, lebar, dan tingginya itu bakal terlihat. Tapi kalau misal space-nya kita ganti lokal, tuh dia bakal cuma sekedar virus aja di depan kamera gitu. Jadi kalau misal kita mau rotasi kamera, tuh dia nggak akan ngikut, tetap di satu tempat itu aja. Kita di sini pakai yang Word. Oke, aku mau ininya virusnya dari bawah. Kita tinggal di blueprint-nya, kita geser ke bawah. Nah, ini udah di bawah. Oke, aku mau lebih tinggi persebarannya. Lifespan kita ganti. Nah, jadinya seperti ini. Nah, jadi lifespan ini kalau misal teman-teman ganti misalnya 0,4. Nah, ini siklus hidupnya si partikel ini. Jadi selama 0,4 detik dia bakal ngulang lagi dari bawah, begitu seterusnya. Kalau kita ganti selama 7 detik, dia bakal ngulangnya selama 7 detik itu. Nah, nanti gini hasilnya. Terlalu banyak partikelnya, kita kurangi aja jadi 5.
Nah, ini udah cukup partikelnya segini. Terus kita juga bisa atur kecepatannya. Kayaknya ini terlalu cepat, kita bisa atur 0,7. Jadi agak lambat, jadi semakin cepat. Kita atur 2. Satu ini udah cukup nih. Nah, ini udah cukup, cuman kita perlu rapihin lagi teman-teman, biar produk kita masker ini nggak ketutupan sama virus. Nah, kita bisa atur bagian sini. Dan kita juga bisa atur gerakannya, nggak cuma datar aja ke bawah terus ke atas, kita juga bisa atur persebarannya. Oke, di bagian emitter kita klik, terus kita klik action. Kita pilih animasi. Kita pilih stick. Nah, di bagian blueprint ini teman-teman bisa lihat dia itu ngeputar objek virusnya. Tapi aku mau berputarnya nggak cuma di koordinat dia aja, aku mau di semua koordinat. Oke, jadinya seperti ini. Nah, ini kan virusnya kan nggak monoton ke atas aja nih. Ada yang ke samping, nah ini ada yang gerakannya ke samping. Ada juga yang ke samping sana, ke samping sana. Ini juga bisa berputar 2 derajat misal. Terus nah ini lifespan-nya kita tambahkan aja ya, karena kayak kelihatan hilang di tengah-tengah gitu. Kita tambahkan jadi nah kelihatan lebih lama hilangnya. Nah itu teman-teman, teman-teman ini merupakan hasil akhir dari pembuatan filter masker. Jadi si konsumen teman-teman itu bisa memilih produk-produk ini sebelum mereka membeli. Mereka bisa mencoba cocok nggak sih masker ini, cocok nggak sih masker ini di wajahnya gitu. Mereka bisa mencoba. Nah, kita misal ganti orangnya. Oke. Nah, bentuknya sama aja. Ini yang menandakan bahwa filter teman-teman ini bisa dipakai lah di semua wajah, semua ukuran wajah. Oke, setelah kita membangun, kita tes dulu satu persatu apakah ada yang error atau ada bug-nya. Kita cek satu-satu. Kita cek melalui blueprint. Kita bisa cek di sini. Ini gerakannya keluar-keluar sini ya, virusnya ya. Jadi nggak monoton, nggak kayak tadi. Oke, ini udah benar. Terus kita cek, coba. Nah, ini teman-teman yang perlu diperhatikan kalau misalnya teman-teman mau bangun filter di Instagram. Karena pemilik akun di Instagram itu kan, user-user di Instagram itu kan ukuran device-nya itu kan berbeda-beda. Ada yang menggunakan Android, ada yang menggunakan iPhone, sedangkan ukurannya itu kan berbeda-beda. Di Spark IR ini juga disediakan ukuran device dari ukuran device macam-macam. Teman-teman bisa pilih misal Samsung. Nah, kalau misal dirasa ukuran device-nya ketika diganti-ganti, tampilannya nggak ada yang berubah, itu baru menandakan filter teman-teman sudah responsif, sudah mengikuti semua device. Nah, ini teman-teman bisa pilih
Samsung Galaxy S7 misal. Tampilnya seperti ini. Teman-teman juga bisa pilih iPhone X. Nah, tampilannya bakal seperti ini. Intinya kan konsisten gitu ya, nggak berubah-berubah tampilannya. Tapi kalau misal ada nih yang nggak konsisten nih, kalau misal kita ganti device, si frame ini dia bakal tetap di situ, jadi dia nggak mau ngikutin ukuran device-nya, itu nggak responsif namanya. Jadinya kelihatan seperti aneh gitu. Oke, setelah kita membangun filter ini, terus kita testing. Sebenarnya testingnya nggak cuma dari kita aja ya, kita juga bisa testing dua pihak, dari klien kita atau dari kita sendiri, dari teman-teman kita juga bisa. Nah, setelah filter dibangun dan juga di testing sudah benar, maka dilanjutkan dengan proses upload. Kita nggak bakal lama ya bahasnya tentang proses uploadnya karena udah ada aturannya, udah ada petunjuknya. Nah, kita kembali lagi ke websitenya. Teman-teman bisa buka ir.facebook.com. Nah, teman-teman akan muncul dashboard seperti ini. Teman-teman tinggal klik manage effect aja. Dengan catatan kalian harus punya Instagram yang sudah terhubung oleh Facebook. Jadi yang sudah dihubungkan. Nah, ini kan punya saya nih. Kita coba. Ini akun-akun pribadi sama halaman Facebook. Oke, saya pilih yang punya Kang Dimsur. Ini halaman Instagram saya. Nah, di bagian ini teman-teman bisa pilih terbitkan efek. Kalau misal teman-teman mau upload, terbitkan efek. Oke, tampilannya bakal seperti ini. Ini sudah ada petunjuknya, jadi teman-teman nggak perlu bingung. Sudah ada tampilannya juga seperti ini. Ini tampilan di Instagram. Nah, ini yang baru nih. Kalau misal teman-teman upload, jadi otomatis filter yang kalian upload itu ada di dua platform. Nggak cuma di satu platform aja. Kalau yang minggu-minggu yang lalu, itu kita bisa pilih platform Instagram atau Facebook aja gitu. Tapi sekarang sudah ada pembaharuan. Jadi sekali kita upload, itu sudah otomatis akan diupload di dua platform itu, di Facebook dan di Instagram. Teman-teman bisa kasih nama di sini. Kasih nama efeknya. Masker video. Terus teman-teman pilih file. Jadi dari pembuatan tadi teman-teman ekspor menjadi sebuah file dengan format AR export. Nah, teman-teman benar, kita cek dulu apa udah ke ekspor. Ini udah ke ekspor. Masker cari.
Bentar. Bentar ya teman-teman, kita butuh waktu buat ekspornya. Oh, misalnya ini saya contohkan pakai filter lain aja nih. Filter ekspor. Mana ya? Oh, ini. Oke, kita contohkan upload filenya. Ini udah saya pindahkan ke desktop. Nah, ini formatnya AR export. Kita bisa tambahkan di sini. Nah, ini bakal muncul kumparan AR export. Ini kumparan, namanya kumparan fix ya. Berkali-kali revisi. Oke, kita tunggu sampai upload filenya selesai. Teman-teman juga bisa pilih platform mana yang mau diajukan. Bisa juga pilih Facebook aja atau cuma Instagram aja. Nah, kalau misalnya kita pilih Instagram aja, bakal jadi seperti ini tampilannya. Ada nama akunnya, Kang Dimsur. Terus nanti ada tampilan filternya seperti apa. Pemiliknya, kita pilih pemiliknya Kang Dimsur. Kategorinya teman-teman bisa masukkan kategori yang sesuai. Di sini kita masukkan kategori yang sesuai. Gerakan. Lalu selfie. Tampilan juga bisa. Gaya kamera mungkin. Terus kata kuncinya nih, teman-teman masukkan kata kunci yang sesuai yang sekiranya bisa dicari filter ini. Misal di sini aku kasih masker. Terus di sini aku tuliskan filter masker. Lalu tuliskan nama perusahaannya juga boleh. Video masker, filter masker, dan lain sebagainya. Fungsinya kata kunci ini yang nantinya itu bakal teman-teman bisa lebih memudahkan mencari filter, lebih memudahkan filter-filter teman-teman itu dicari. Jadi si pengguna ini tinggal mengetikkan masker gitu, terus bakal muncul pilihan filter dengan nama masker. Gitu. Nah, di bagian video demo ini yang berfungsi untuk menampilkan video demo yang akan ditampilkan di Instagram seperti ini. Di sini tuh nanti isinya video demo penggunaan filternya. Caranya gimana? Caranya kita bisa coba dulu, kita bisa ekspor dulu file yang kita buat tadi, kita bisa ekspor dulu, kita bisa kirimkan dulu ke Instagram, lalu bakal ada linknya, kita coba melalui link itu. Setelah dicoba, teman-teman bisa rekam menggunakan video, rekam cara penggunaannya menggunakan video, dan hasil rekamannya itu teman-teman upload di sini. Upload di sini. Oke, kita pilih aja. Nah, misal kita upload nih. Upload. Kalau misal filenya nggak cocok atau videonya terlalu panjang, itu bakal keluar tulisan seperti ini. Karena kita cuma gambarannya aja ya di sini. Nah, setelah teman-teman sudah berhasil mengunggah file, sudah berhasil, maka dilanjutkan dengan icon. Fungsinya icon itu apa sih? Di dalam tampilan ini, icon itu berada pada kotak kecil ini. Kotak kecil di atas nama masker ini. Nah, jadi icon itu fungsinya tuh kalau misal teman-teman buka di bagian story, kan ada tuh pilihan filter-filter. Yang dilihat itu kan ikonnya. Nah, itu fungsinya icon. Kita pilih file icon yang sesuai. Kita masukin aja.
Nah, ini ikonnya bakal jadinya seperti ini. Nih, di sini udah muncul tampilan ikonnya. Di sini tanggal penerbitan, teman-teman pilih aja, bisa diatur tanggal penerbitannya seperti apa. Kalau misal segera mungkin, tinggal teman-teman pilih aja segera mungkin. Atau kalau misal di waktu-waktu dekat ini ada peringatan event-event besar seperti event besok ini, event apa ya? Hari Pahlawan ya, 10 November itu. Nah, tinggal teman-teman atur aja tanggalnya tanggal berapa, tanggal 10 misal, jamnya jam berapa, lokasinya di mana. Nah, ini teman-teman bisa atur semua di sini. Jadi kalau misal filter teman-teman udah di ACC, dia bakal diupload pada tanggal 10, terus jam 9 di Jakarta gitu. Kalau misal posisi teman-teman ada di Jakarta, zona waktunya itu. Terus yang nggak kalah penting nih, kita harus jelasin cara penggunaan efek kita. Kita harus jelasin di sini secara detail gimana sih penggunaan efek kita, terus tujuannya apa. Ini memudahkan agar teman-teman di ACC oleh Instagram atau Facebook. Nah, kalau misal setelah teman-teman jelasin, baru teman-teman klik ajukan di sini. Ajukan. Saya rasa gitu aja sih gambaran tentang pembuatan augmented reality filter.